Assalamualaikum sahabat, ternyata mudah. Setelah ada kesulitan pasti ada kemudahan. Selamat datang penonton baru dan penonton setia. Hari ini, saya akan menceritakan tentang gempar dini hari. Nenek tua di Yogyakarta viral karena rumahnya penuh dengan uang 1 miliar. Kenapa ini bisa terjadi? Namun sebelumnya, saya sarankan untuk menuliskan sholawat kepada Nabi Muhammad, agar kelak sholawat ini bisa jadi saksi kita di akhirat. Like, share dan subscribe ke channel ini sangat membantu menyebar dakwah Islam, dan semoga menjadi amal jariah. Fajar baru saja menyibak gelap ketika kabut tipis masih menyelimuti dusun Kemiri Kebo di lereng Merapi. Suara ayam jantan bersahut-sahutan, bersaing dengan denting sendok dan panci dari dapur kayu milik seorang nenek tua yang tinggal sendirian di ujung jalan berbatu. Ia adalah Mbah Karsinem, perempuan renta berusia lebih dari 90 tahun yang tubuhnya sudah membungkuk, tapi matanya masih menyala penuh semangat. Setiap hari, tanpa absen, Mbah Karsinem memasak gudeg, makanan khas Yogyakarta yang diwariskan turun-temurun dari leluhurnya. Bukan sekadar gudeg, konon racikan tangan tuanya memiliki cita rasa yang tak bisa ditiru siapapun. Ada aroma yang berbeda, ada rasa yang membekas. Orang-orang menyebutnya gudeg berkah. Meski tinggal di gubuk reot berdinding gedeg dan beratap daun rumbia, Mbah Karsinem tak pernah mengeluh. Ia bangun sebelum adzan subuh, menyalakan tungku arang, dan memotong nangka muda sambil melantunkan salawat pelan. Seperti ritual lama yang dijaga ketat. Tak ada yang tahu, sejak kecil ia diajari untuk membaca doa-doa tertentu saat memasak. Doa yang hanya boleh dilantunkan oleh orang yang berhati tulus dan tak pernah tamak pada dunia. Pagi itu, seperti biasa, ia berjalan kaki menyusuri jalan setapak sejauh 6 km menuju Pasar Beringharjo, membawa pikulan penuh nasi gudeg dan sambal krecek. Jalannya pelan, tapi tekadnya keras seperti batu gunung kidul. Di pasar, orang-orang sudah menunggu. Bahkan beberapa dari luar kota rela datang jauh-jauh demi mencicipi dagangan si nenek. Gudeg Mbah Kar itu beda, kata Pak Sarwono, tukang becak tua yang setiap pagi setia antre. Setelah makan gudegnya, anakku yang dulu menganggur, tiba-tiba diterima kerja di kantor besar di Jakarta. Allah kuasa. Tak hanya Pak Sarwono. Seorang ibu rumah tangga mengaku suaminya yang sakit keras sembuh setelah memakan gudeg itu selama 3 hari berturut-turut. Cerita-cerita ini menyebar seperti angin di musim kemarau. Mbah Karsinem tak pernah mematok harga. Bayar sakih-lase, le, begitu katanya setiap ditanya. Tapi anehnya, setiap kali pulang, pikulannya selalu kosong dan kantongnya penuh dengan uang lembaran merah. Namun tak ada yang tahu, Mbah Karsinem tidak menyimpan uang itu di bank. Ia justru menimbun semuanya di rumah, di dalam kaleng-kaleng bekas biskuit Hongguan, yang ditaruhnya di bawah tempat tidur, di balik lemari usang, bahkan ditanam dalam tempurung kelapa yang ia pendam di pekarangan. Uang ini titipan. Suatu saat, pasti ada gunanya untuk orang banyak, gumamnya pelan suatu malam, sambil menutup kaleng terakhir yang sudah penuh sesak dengan uang 100 ribuan. Di sudut rumah, cucunya, Maya Lestari, gadis berkerudung yang sedang menimba ilmu di UGM, memperhatikan neneknya dengan mata nanar. Sejak kecil, Maya tahu bahwa ada sesuatu yang tidak biasa dalam hidup neneknya. Tapi ia tidak pernah berani bertanya langsung. Hanya mencatat dalam hati, bahwa satu hari nanti, rahasia itu pasti akan terbuka dengan sendirinya. Dan malam itu, angin bertiup tak biasa. Jendela tua berderit seperti mengisyaratkan sesuatu. Seekor burung hantu bertengger di tiang bambu, memandangi rumah Mbah Karsinem dengan tatapan dalam. Maya menggigil tanpa sebab. Sementara itu, di sebuah warung kopi modern di pusat kota, seorang pria bertubuh gempal mengenakan kemeja batik mahal, sedang membaca berita dari layar ponselnya. Namanya Pak Jatmiko, pengusaha properti yang dikenal licik dan tak pernah puas. Matanya menyipit membaca headline yang baru saja viral. Nenek penjual gudeg di Jogja ditemukan menyimpan miliaran uang di rumah reotnya. Pak Jatmiko tertawa pelan. Wah, menarik ini. Kalau benar, mungkin ini peluang besar, gumamnya. Di tangannya,
Secangkir kopi mahal bergetar pelan. Tapi bukan karena kafeinnya, melainkan karena hasrat serakah yang mulai tumbuh dalam hatinya. Dan di saat yang sama, di dusun yang sepi dan sunyi, sebuah kejadian tak terduga akan segera terjadi. Malam yang biasanya tenang akan menjadi saksi dari gemparnya rahasia yang selama puluhan tahun tersembunyi di balik dinding anyaman dan kaleng biskuit. Suara gemuruh terdengar dari kejauhan. Bukan guntur, bukan pula truk bermuatan berat, tapi suara langkah kaki yang bertambah banyak, beriringan, penuh bisik-bisik. Saat ayam jago belum sempat berkokok kedua kalinya, halaman rumah Mbah Karsinem sudah dipenuhi warga yang datang berbondong-bondong membawa rasa penasaran. "Mbah, bener tea kabarnya? Omah panjenengan isine duit sakarung?" tanya seorang bapak sambil celingukan. Beberapa wartawan lokal sudah ikut berdatangan, lengkap dengan kamera dan mikrofon. Seorang YouTuber muda bahkan sudah live sejak subuh dari depan pagar bambu yang mulai lapuk. Pemirsa, saya sekarang berada di rumah nenek penjual gudeg viral yang katanya memiliki uang 1 miliar rupiah di dalam rumahnya. Di dalam rumah, Maya Lestari yang baru selesai salat subuh masih setengah panik. Ia tak menyangka kabar yang seharusnya rahasia ini bisa tersebar luas hanya dalam semalam. Ia yakin tak pernah membocorkan apapun. Tapi sesuatu yang ganjil mulai ia sadari. Ketika ia memeriksa rak dekat lemari, salah satu kaleng biskuit tua itu terbuka. "Simbah, ini gimana bisa terbuka?" Maya menunjuk kaleng yang isinya uang 100 ribuan menumpuk sampai meluber ke lantai. Mbah Karsinem menghela napas panjang. Ia berdiri pelan, tubuhnya gemetar namun tatapannya tenang. Waktu itu sudah dekat. "Endok, uang ini bukan milik kita. Ini milik dusun, milik rakyat kecil." Maya menelan ludah. "Maksudnya?" Namun sebelum sempat dijawab, suara ketukan keras di pintu depan membuat keduanya terdiam. Pintu terbuka. Dan di sana berdiri Pak Lurah Sigit, pria paruhbaya yang dikenal jujur dan disegani. "Mbah, maaf saya datang sepagi ini. Warga sudah tahu semuanya. Kami tak ingin ada kehebohan. Tapi lebih baik jenengan jelaskan langsung, agar tidak jadi fitnah atau disalahpahami." Mbah Karsinem mengangguk. Dengan langkah pelan, ia berjalan keluar rumah dan berdiri di hadapan puluhan pasang mata. Warga menahan napas. Sebagian masih tak percaya mereka berdiri di hadapan perempuan tua yang kabarnya menyimpan uang lebih banyak daripada lurah sekalipun. Dengan suara serak, namun lantang, Mbah Karsinem berkata, "Uang ini tak aku kumpulkan untuk kekayaan. Aku tidak butuh emas atau rumah mewah. Ini semua hasil dari tangan dan doa, dari gudeg yang aku masak dengan air mata dan salawat. Setiap lembar yang kalian lihat, berasal dari keringatku. Tapi Allah yang menumbuhkannya." Ia lalu menunjuk ke arah rumah. "Kalau tak percaya, ayo, lihat sendiri." Warga masuk satu persatu. Mereka melihat sendiri, di kolong tempat tidur, di dalam lemari, bahkan di lubang lantai kayu, tersimpan ratusan juta dalam kaleng-kaleng tua. Uang-uang itu tertata rapi, sebagian sudah mulai menguning karena lembab. Namun semuanya asli. Tidak palsu, tidak hayalan. Suasana berubah dari geger menjadi haru. Seorang ibu menangis pelan. Seorang pemuda menunduk malu karena dulu pernah mengejek gudeg Mbah Karsinem sebagai makanan deso yang bikin mules. Namun tidak semua orang di luar sana tersentuh oleh ketulusan. Di balik kaca mobil hitam berlapis stiker parkir VIP, Pak Jatmiko menatap kejadian itu dengan sorot mata tajam. "Gudeg berkah, ya?" gumamnya sambil mengetuk-ngetukkan jarinya di dashboard. "Kalau bisa bikin orang datang dari seluruh penjuru Jogja, berarti ada peluang bisnis. Kalau nenek itu bisa kumpulin 1 miliar, aku bisa kumpulkan 10 kali lipat." Ponselnya berbunyi. Seorang asistennya menelepon. "Pak, izin pengecekan tanah di belakang rumah Mbah Karsinem sudah siap. Surat-suratnya tinggal dipalsukan saja." Pak Jatmiko menyeringai. "Bagus. Kita lihat, apakah gudeg itu tetap bisa bertahan tanpa dapur dan tanahnya." Namun yang tak disadari oleh siapapun
adalah suara gemerincing dari kaleng yang terakhir kali Mbah Karsinem buka. Suara itu hanya bisa didengar oleh telinga yang peka. Dan Maya, yang sejak kecil sensitif terhadap suara dari alam, mendengarnya dengan jelas. Seperti bisikan. Seperti panggilan. Waktumu sudah tiba. Warisan harus dijaga. Malam kembali turun di dusun Kemiri Kebo. Namun tak seperti biasanya. Langit malam itu terlihat jauh lebih gelap. Seperti selimut hitam pekat yang menyelimuti desa dari segala arah. Angin berhembus perlahan, membawa aroma tanah basah dan rempah tua yang menguar dari dapur Mbah Karsinem. Di dalam rumah, Maya duduk memandangi kaleng biskuit tua yang tadi siang ramai dibuka warga. Ia masih tak habis pikir, bagaimana mungkin simbahnya menyimpan begitu banyak uang, tanpa siapapun tahu? Bahkan dirinya yang tinggal sekian lama di situ tak pernah curiga. Namun pikirannya mendadak buyar saat suara gemerincing halus kembali terdengar dari bawah lantai. Kali ini lebih jelas. Seolah ada yang memanggil, mengetuk dari dalam bumi. Pelan, berirama, dan bernada. Maya menelan ludah. Ia perlahan bangkit, lalu menuju sudut ruangan tempat lantai kayu yang sedikit longgar. Ia menyentuhnya, dan benar, papan itu terasa hangat. Maya pun mengangkat papan itu perlahan, dan di baliknya tampak sebuah kotak kayu tua, penuh ukiran berbentuk bunga kantil dan naga Jawa. Ia memanggil Mbah Karsinem. "Simbah, ini apa?" Mbah Karsinem mendekat pelan. Tatapannya berubah. Sejenak ia diam. Lalu dengan suara lirih, ia berkata, "Itu peninggalan Mbah buyutmu, sesepuh dusun ini. Kotak itu hanya boleh dibuka oleh orang yang terpilih. Orang yang mendengar panggilan tanah." Maya gemetar. "Apa maksudnya, Simbah?" Mbah Karsinem tersenyum lelah. "Endok, hidup ini bukan cuma tentang uang. Gudeg yang selama ini kita buat, bukan sembarang masakan. Itu bagian dari perjanjian leluhur. Ada ramuan yang diwariskan, dan ada rahasia yang harus dijaga." Perlahan, Mbah Karsinem membuka kotak itu. Di dalamnya, tergulung lembaran kulit kayu bertuliskan aksara Jawa kuno. Bersama itu, terselip peta tua, menggambarkan bagian utara Yogyakarta, menuju kawasan terlarang di lereng Gunung Merapi yang disebut Pasarean Watu Lawang, sebuah lokasi yang dikenal angker dan dijauhi warga. "Ini, petunjuk ke tempat tumbuhnya bunga kantil emas," ujar Mbah Karsinem pelan. "Bunga itu satu-satunya bahan rahasia dalam ramuan gudeg kita. Tanpanya, doa dan salawat tak akan berpadu." Maya mengangguk pelan, tetapi sebelum sempat bertanya lebih jauh, terdengar suara derit dari luar rumah. Seperti kaki seseorang yang melangkah pelan di atas tanah berpasir. Maya mengintip dari jendela, dan matanya langsung terbelalak. Di bawah cahaya lampu minyak, berdiri sosok pria berbadan besar dengan kemeja batik mahal, Pak Jatmiko. Ia tidak datang sendirian. Di belakangnya, dua pria bertubuh kekar mengangkat karung besar dan menurunkannya di halaman. Lalu, dengan suara nyaring dan datar, Pak Jatmiko berteriak, "Mbah Karsinem, saya datang baik-baik. Ini uang tambahan 1 miliar rupiah. Saya beli rumah panjenengan, lengkap dengan dapurnya, lahannya, bahkan pohon-pohonnya." Tawa sinis menyusul dari mulutnya. Namun Mbah Karsinem tetap berdiri tegak di ambang pintu. "Sampeyan bisa beli tanah, tapi sampeyan tidak bisa beli berkah." Pak Jatmiko mendekat. Nadanya mulai naik. "Jangan keras kepala, Mbah. Tempat ini bisa saya jadikan villa, tempat wisata. Saya akan ganti semuanya. Gudeg panjenengan bisa saya bikin pabrik, jualan nasional." Tiba-tiba, dari arah belakang rumah, suara gonggongan anjing dan jeritan warga terdengar. Maya berlari ke belakang, dan betapa kagetnya ia saat melihat kandang penyimpanan gudeg terbakar. Api menjilat dengan cepat, menyala dari arah yang tak diketahui. Beberapa warga berteriak, membawa ember dan air sumur. "Gudegnya! Itu gudeg untuk keesokan hari," teriak salah satu tetangga. Maya langsung sadar.
Ini sabotase. Ada yang sengaja membakar dapur simbahnya. Dan ia yakin, pelakunya adalah orang yang menginginkan warisan itu. Namun saat semua orang sibuk memadamkan api, Maya melihat satu hal yang tak disadari siapapun. Di antara nyala api, tampak bayangan perempuan tua berbusana adat Jawa lengkap, berdiri memandangi dapur yang terbakar. Matanya menatap Maya dalam-dalam, lalu menghilang di antara asap. Maya terdiam. Hatinya bergetar. Ia tahu, ini bukan hanya tentang gudeg atau uang. Ini tentang amanah yang jauh lebih dalam. Amanah dari para leluhur, yang mulai bangkit. Pagi menjelang dengan langit kelabu. Asap sisa kebakaran semalam masih menggantung rendah di halaman belakang rumah Mbah Karsinem. Dapur yang biasa digunakan untuk memasak gudeg legendaris itu kini tinggal puing hitam dan bara padam. Warga berdatangan, beberapa membawa makanan sebagai tanda simpati, yang lain hanya menatap rumah itu dengan campuran iba dan penasaran. Namun di dalam rumah, ketegangan justru meningkat. Maya duduk di ruang tamu sambil memandangi peta kulit kayu yang tergelar di meja. Di sampingnya, Bagus Santoso, pemuda desa yang selama ini membantu mengantar gudeg Mbah Karsinem ke pasar, berdiri dengan wajah serius. Aku nggak nyangka, ternyata rumah ini menyimpan rahasia sebesar ini, ucap Bagus pelan. Maya mengangguk. Simbah nggak pernah cerita banyak. Tapi sekarang semuanya jelas, gudeg itu bukan sekadar makanan. Di balik rasanya, ada doa dan sesuatu yang lebih tua dari yang kita bayangkan. Mbah Karsinem kemudian masuk ruangan, membawa sebuah botol kecil tanah liat berisi serpihan bunga kering berwarna keemasan. Iki, bunga kantil emas terakhir yang bisa Simbah simpen sejak 30 tahun lalu. Sekarang sudah nyaris punah. Tanpa bunga ini, resep leluhur hanya tinggal tulisan. Ia menatap Maya dan Bagus dalam-dalam. Satu-satunya tempat bunga itu tumbuh adalah di Watu Lawang, lereng tersembunyi di sisi utara Merapi. Tapi tempat itu bukan tempat biasa. Ada penjaganya. Bagus meneguk ludah. Penjaga? Maksud Simbah? Penunggu dari dunia yang berbeda, jawab Mbah Karsinem lirih. Tanpa banyak kata, Maya menggulung peta dan mengangguk mantap. Aku akan ke sana. Bersama Bagus. Sebelum ada orang lain yang menemukan lebih dulu. Dan firasat Maya ternyata benar. Di sebuah hotel mewah di pusat kota Jogja, Pak Jatmiko sedang membuka laptopnya, menatap peta digital dan potongan foto drone yang diam-diam diambil dari atas rumah Mbah Karsinem. Di sebelahnya, berdiri Dimas, asistennya yang cerdik dan tak kenal etika. Pak, kami yakin sumber ramuan itu berasal dari titik yang ditandai di lereng Merapi. Kami bisa paksa warga pindah dari sana kalau perlu. Pak Jatmiko menyeringai. Bagus. Segera siapkan tim. Bawa alat berat. Kalau bisa, kita kuasai wilayah itu sebelum si nenek tua itu bergerak. Namun mereka tak tahu bahwa alam punya caranya sendiri untuk menjaga warisan. Hari itu juga, Maya dan Bagus memulai perjalanan menuju Watu Lawang, menyusuri jalan tanah yang ditumbuhi ilalang tinggi dan semak belukar. Kabut mulai turun meski matahari masih tinggi. Setiap langkah seperti menuntun mereka ke masa lalu. Pohon-pohon besar, batu-batu ukir kuno, dan suara gamelan halus yang seolah terdengar dari balik pepohonan. Dengar itu? Tanya Bagus, wajahnya pucat. Iya. Maya merapatkan jaketnya. Seperti suara sinden. Langkah mereka berhenti saat tiba di sebuah gapura batu tua, ditumbuhi lumut tebal dan sulur akar. Di atas gapura, tertulis dalam aksara Jawa, sing tulus bakal nemu warisan. Sing serakah bakal ilang arah. Tiba-tiba, udara menjadi dingin. Kabut semakin tebal. Di tengah kabut itu, sesosok perempuan tua berbusana kebaya putih muncul perlahan. Wajahnya tenang, tapi matanya kosong seperti danau tak berujung. Tanpa bicara, ia mengangkat tangannya dan menunjuk ke arah gua batu di balik bukit kecil. Bagus hendak bertanya, tapi Maya menahannya. Jangan bicara. Kita ikuti saja. Perempuan itu berjalan pelan. Maya dan Bagus mengikuti,
hingga mereka tiba di depan pintu batu besar yang tertutup rapat oleh akar pohon tua. Perempuan itu menyentuh akar itu dengan lembut. Dalam sekejap, akar-akar itu terurai dan pintu gua terbuka. "Leluhur sudah menunggumu," bisiknya lalu menghilang. Di dalam gua, aroma bunga kantil menyergap begitu tajam. Maya menyalakan senter. Di hadapan mereka tampak taman kecil alami, dipenuhi tanaman yang bercahaya redup keemasan. Di tengahnya, berdiri kokoh satu pohon besar dengan bunga kantil emas yang mekar sempurna. Namun saat Maya hendak mendekat, bumi berguncang. Batu berjatuhan dari atas gua. Dan dari arah pintu masuk, terdengar suara keras. "Berhenti. Tempat ini milik saya sekarang." Pak Jatmiko muncul bersama dua orang bersenjata dan tim penggali tanah. Matanya merah penuh dendam. "Serahkan bunga itu, atau kalian tidak akan keluar dari tempat ini," ancamnya. Maya berdiri tegak. "Kalau kau sentuh bunga ini, Merapi sendiri yang akan menelannya." Tapi ancaman itu justru membuat Pak Jatmiko semakin nekat. Ia melangkah maju, tak sadar bahwa tanah di bawahnya mulai merekah. Akar-akar pohon seperti bernyawa, bergetar, dan bersiap. Tanah di dalam gua mendadak berdenyut seperti jantung raksasa yang terbangun dari tidur panjang. Suara gemuruh makin keras, bukan dari mulut gunung Merapi di kejauhan, tapi dari dasar bumi yang tepat berada di bawah kaki mereka. Pak Jatmiko, dengan tatapan haus kuasa, tetap melangkah maju menuju pohon kantil emas, sementara dua orang bersenjata di belakangnya menjaga ketat jalur masuk gua. "Aku bilang serahkan bunga itu. Jangan coba main-main dengan orang sepertiku," teriaknya dengan suara membahana. Namun belum sempat ia menyentuh ranting pertama, akar-akar pohon tiba-tiba melonjak keluar dari tanah, melilit kakinya dengan kekuatan tak terduga. Ia terjatuh, terguling, dan berteriak panik. "Apa ini? Lepaskan aku." Akar-akar itu bukan sekadar tumbuhan biasa. Mereka bergerak dengan kesadaran. Melingkar erat seperti ular penjaga pusaka. Tanah di sekitarnya retak, dan dari celah-celahnya muncul asap tipis putih yang berbau damar dan melati. Salah satu pria bersenjata mencoba menembak akar itu, tapi senjatanya meledak di tangan sendiri, menghantam dirinya hingga terlempar ke dinding gua. Yang lain lari terbirit-birit, meninggalkan Pak Jatmiko sendirian. Sementara itu, Maya dan Bagus hanya bisa menatap ngeri. Tapi Maya tahu, ini bukan waktunya mundur. Ia maju, lalu bersimpuh di depan pohon kantil emas itu. Dengan suara lembut, ia berbisik sambil meletakkan tangannya di akar yang menghalangi. "Aku Maya Lestari, cucu dari Karsinem. Aku tidak datang untuk mengambil. Aku datang untuk menjaga." Seketika, getaran di dalam gua mereda. Akar-akar yang melilit Pak Jatmiko melonggar, namun tak sepenuhnya melepaskannya. Dari atas pohon, 3 bunga kantil emas perlahan jatuh satu persatu, dan tepat mendarat di telapak tangan Maya. Cahayanya menyilaukan, tapi terasa hangat, seperti pelukan nenek di pagi buta. Tiba-tiba, terdengar suara perempuan tua, bergema dari dinding gua. "Yang tulus akan dibekali, yang serakah akan dibebani." Pak Jatmiko yang masih terjerat langsung berteriak, "Aku salah. Aku hanya ingin ikut menikmati keberkahan itu." Namun akar-akar hanya mengerat kembali. Maya menoleh ke arah Bagus. "Kita harus keluar sekarang." Tepat saat mereka berlari keluar gua, tanah di dalam mulai amblas, menelan seluruh pohon dan akar-akar penjaga. Dalam hitungan detik, gua tertutup rapat seperti tak pernah ada sebelumnya. Dan Pak Jatmiko lenyap di telan bumi bersama keserakahannya. Maya dan Bagus sampai di luar dengan napas terengah. Kabut menghilang perlahan, matahari pagi mulai menyinari lereng Merapi, dan angin membawa harum kantil emas seperti kabar kemenangan yang disambut alam. Sesampainya di desa, warga telah berkumpul. Mbah Karsinem berdiri di tengah lingkaran, menunggu. Tatapan matanya seakan sudah tahu segalanya. Maya mendekat, lalu dengan 2 tangan, ia menyerahkan 3 kelopak kantil emas yang kini bersinar seperti bara yang tak membakar.
Mbah Karsinem menunduk penuh haru. Alhamdulillah. Allah masih percayakan warisan ini kepada kita. Hari itu juga, Mbah Karsinem kembali memasak gudeg. Kali ini bukan untuk dijual, tapi untuk disajikan dalam syukuran desa. Gudeg yang dimasak dengan tambahan air rebusan kelopak kantil emas. Setiap orang yang mencicipinya merasa sejuk, damai, dan seakan beban hidup mereka ikut luruh bersama rasa manis dan gurih dari setiap suapan. Tapi di tengah perayaan itu, Maya termenung. Ia belum menceritakan satu hal pun tentang mimpi aneh yang ia alami tadi malam. Mimpi tentang sebuah pulau kecil yang diselimuti kabut emas, tempat tanaman purba tumbuh dan bercahaya di tengah gelap malam, dan sosok perempuan Dayak kuno yang berbisik, "Carilah kami sebelum mereka datang." Malam turun perlahan di dusun Kemiri Kebo. Lampu-lampu minyak menyala redup di tiap rumah, menandakan suasana damai setelah syukuran besar yang menggetarkan hati seluruh warga. Tapi tak semua hati tenang malam itu. Di dalam kamar sederhana beratap rumbia, Maya Lestari duduk gelisah di pinggir dipan, memandangi kelopak bunga kantil emas yang kini disimpan dalam wadah kaca kecil di atas meja kayu. Ia tak bisa melupakan mimpinya semalam. Sebuah pulau kecil, terletak di tengah kabut emas, dikelilingi air tenang yang tak memantulkan cahaya. Di pulau itu, tampak tanaman-tanaman purba bercahaya, seolah menyimpan rahasia kuno. Dan di tengahnya berdiri seorang perempuan tua berbusana Dayak, dengan mata seperti lautan, berbisik lirih namun menggema. "Carilah kami, sebelum mereka datang." Pagi harinya, Maya memutuskan untuk menceritakan mimpinya pada Mbah Karsinem. Pulau itu dikelilingi kabut, tapi semuanya terasa nyata. "Simbah." Rasanya seperti bukan mimpi biasa. Mbah Karsinem terdiam lama. Lalu dengan pelan ia berdiri, membuka lemari tua, dan mengeluarkan sebuah kotak kayu berukir naga dan bintang 8. Dari dalam kotak itu, ia mengeluarkan lembaran kulit kayu yang terlihat sangat tua dan rapuh. Di atasnya tergambar sebuah peta. Peta yang tak pernah Maya lihat sebelumnya. "Ini peta Pulau Lendir," kata Mbah Karsinem pelan. Maya terbelalak. Pulau Lendir. Iya, tempat semua tanaman obat pertama Kalimantan dan Jawa berasal. Leluhur kita dulu pernah mencatat bahwa tanaman utama untuk penyembuhan berasal dari pulau ini. Tapi sejak ratusan tahun lalu, pulau itu menghilang dari peta dunia. Ditutup oleh kabut, dan hanya bisa dilihat oleh mereka yang dipanggil. Bagus Santoso, yang juga hadir di rumah, langsung berseru, "Berarti Maya sudah dipanggil." Mbah Karsinem mengangguk pelan. Tapi tempat itu tidak bisa didatangi sembarangan. Harus ada bekal khusus, dan harus membawa warisan kelopak kantil emas. Namun mereka tak tahu bahwa di tempat lain, tepatnya di kantor perusahaan farmasi internasional di Jakarta, seseorang juga tengah memandangi foto-foto hasil pencurian drone dari area Merapi dan hutan Jogja. Dr. Clara Winthrop, ilmuwan farmasi dari Pharma Global, kini kembali muncul ke permukaan setelah beberapa bulan menghilang sejak skandal pencurian resep. Ia tampak berbeda. Matanya dingin, wajahnya tanpa ekspresi. "Target berikutnya adalah Pulau Lendir," ujarnya sambil menunjuk layar besar berisi citra satelit samar. "Kita tak tahu lokasinya," ujar asistennya. Clara tersenyum sinis. Tapi seseorang di dusun itu tahu cucu si nenek. Kirim orang. Bayar siapapun yang bisa mengawasinya dari dekat. Keesokan harinya, Maya, Bagus, dan Mbah Karsinem mulai mempersiapkan perjalanan mereka. Berdasarkan peta kulit kayu, satu-satunya akses menuju Pulau Lendir adalah melalui Sungai Opak, tepatnya dari muara kecil yang terletak di bawah jembatan gantung Kembang Arum. Namun malam itu, saat mereka sedang menyiapkan bekal dan perlengkapan, seseorang mengetuk pintu rumah dengan tergesa. Pak Lurah Sigit berdiri di depan dengan wajah tegang. "Ada yang aneh. Tadi malam ada 2 orang tak dikenal berkeliaran dekat rumah panjenengan, Bukar. Mereka menyamar jadi pedagang keliling. Tapi saya curiga, mereka bawa alat komunikasi canggih. Salah satu warga nguping pembicaraan mereka. Mereka menyebut nama Maya."
Jantung Maya berdegup kencang. Ini berarti mereka tahu tentang mimpiku. Dan mungkin tentang Pulau Lendir juga. Tanpa banyak bicara, Mbah Karsinem menatap keduanya. Kita berangkat malam ini. Sebelum mereka lebih dulu menemukan jalannya. Dalam gelap yang mulai pekat, mereka menyusuri jalan kecil menuju sungai. Di punggung masing-masing, mereka membawa bekal seadanya, bunga kantil emas, dan peta kulit kayu yang kini tergulung rapi dalam kain hitam. Tak ada suara. Hanya desir angin dan suara tonggeret dari kejauhan. Namun dari balik pepohonan bambu, sepasang mata mengintai mereka dalam diam. Sosok tinggi berjas gelap, menekan tombol kecil di alat komunikasinya. Target bergerak. Menuju titik masuk. Kita mulai operasi perburuan Pulau Lendir. Dan di tempat jauh di tengah samudra, kabut emas perlahan bergulung, seakan menyambut kedatangan yang telah lama ditunggu. Air sungai opak mengalir tenang malam itu, memantulkan cahaya bulan yang menggantung rendah di atas langit Yogyakarta. Suara air sesekali memecah sunyi, berpadu dengan semilir angin dan detak jantung 3 orang yang menyusuri tepian sungai dengan langkah cepat namun waspada. Mbah Karsinem, meski usianya sudah nyaris seabad, berjalan tegap di depan, membawa lentera tua dan tas kain berisi bunga kantil emas serta peta kulit kayu. Di belakangnya, Maya Lestari dan Bagus Santoso memikul perlengkapan serta makanan ringan. Wajah mereka tegang, namun tak ada yang berkata-kata. Mereka tiba di muara kecil di bawah jembatan gantung Kembang Arum. Di sana, sebuah perahu kayu tradisional yang sudah tua menunggu. Perahu itu adalah milik Pak Broto, sahabat lama Mbah Karsinem yang juga seorang penjaga jalur-jalur tersembunyi di sepanjang sungai. Sungai ini beda malam ini, Mbah. Bisik Pak Broto pelan saat melihat ketiganya. Airnya lebih dingin. Arah arusnya tidak seperti biasanya. Artinya jalan menuju pulau sudah terbuka, balas Mbah Karsinem dengan suara datar. Tanpa buang waktu, mereka naik ke perahu. Maya memeluk ransel erat, sementara Bagus memegang dayung cadangan. Pak Broto mulai mendayung dengan gerakan mantap. Air sungai opak menyambut mereka dengan arus yang pelan, hampir seperti menuntun. Tapi setelah 20 menit, kabut mulai turun. Awalnya tipis, kemudian semakin padat hingga menyelimuti pandangan. Lentera yang dibawa hanya mampu menembus sejengkal di depan. Ini dia, bisik Mbah Karsinem sambil menutup matanya. Kabut emas. Dan benar saja, tak lama kemudian, mereka mulai melihat kilau-kilau cahaya kuning keemasan dari balik kabut. Kilau itu bukan cahaya lampu, bukan pantulan bulan, tapi seperti cahaya hidup yang menari-nari di atas air. Perahu mereka perlahan masuk ke dalam lapisan kabut yang semakin tebal. Telinga Maya mendengar suara-suara aneh, gumaman, senandung, bahkan suara anak-anak tertawa. Bagus mulai panik. Simbah, itu suara apa? Jangan jawab. Jangan menoleh ke arah suara. Fokus pada niat kita, jawab Mbah Karsinem. Namun dari balik kabut, bayangan perahu lain mulai tampak. Maya yang duduk di bagian depan terbelalak. Di perahu seberang, berdiri Dr. Clara Winthrop, dengan pakaian pelindung berwarna hitam pekat dan headset komunikasi terpasang di telinganya. Ia tersenyum dingin. Kita bertemu lagi, Nenek Karsinem, ucapnya lantang. Kita sama-sama diundang ke tempat yang sama. Tapi kali ini, aku tak datang untuk mencuri. Aku datang untuk menguasai sepenuhnya. Maya berdiri dengan marah. Bagaimana kau bisa sampai ke sini? Dr. Clara tak menjawab. Sebaliknya, ia mengangkat tangannya, dan seketika 2 drone kecil terbang rendah dari balik kabut. Mereka memancarkan cahaya merah dan memindai perahu Maya. Bagus buru-buru mengambil ransel dan menutupi kelopak kantil emas. Kalau kalian tak serahkan bunganya, maka aku akan mengambil dengan caraku sendiri, ancam Clara. Tapi sebelum ada yang sempat bergerak, kabut mendadak terbelah. Sosok perempuan Dayak yang pernah muncul dalam mimpi Maya kini tampak berdiri di atas air, berselimut kabut dan cahaya emas. Ia mengangkat tangannya tinggi,
dan suara seperti guntur menggema dari dasar sungai. Cukup. Pulau ini bukan tempat rakus dan tamak. Gelombang besar muncul dari samping, mengguncang kedua perahu. Drone Clara terhempas dan tenggelam. Perahu timnya miring, dan beberapa orang terlempar ke sungai. Clara berpegangan pada tiang dengan wajah kaget dan putus asa. Sementara itu, perahu Maya melaju tanpa dikendalikan, seakan ditarik oleh kekuatan tak kasat mata. Mereka melintasi kabut yang kini memudar, dan dari baliknya muncul sebuah pulau kecil, dihiasi pohon-pohon aneh berwarna ungu, biru tua, dan kuning menyala. Di tengahnya tampak lingkaran batu besar, seperti altar, dikelilingi oleh tanaman bercahaya dan pusaran air kecil. Selamat datang di Pulau Lendir, bisik Embah Karsinem dengan suara lirih namun penuh takzim. Namun saat mereka menapakkan kaki pertama kali di pasir pulau, tanah bergetar halus, dan dari hutan muncul ratusan cahaya kecil seperti kunang-kunang, membentuk wajah-wajah nenek moyang, yang perlahan membisikkan pesan terakhir. Bukan hanya bunga yang akan kalian temukan, tapi sejarah yang harus dijaga. Karena yang datang berikutnya, tak semuanya membawa kebaikan. Kabut mulai menipis, dan cahaya keemasan dari tanaman-tanaman misterius di Pulau Lendir menyinari wajah-wajah lelah namun penuh harap dari Maya, Bagus, dan Embah Karsinem. Tanah di pulau itu terasa hangat, seolah ada detak kehidupan yang berdetak dari dalam bumi. Pohon-pohon raksasa menjulang tinggi dengan daun berpendar seperti kaca berlapis embun. Langkah pertama mereka di pulau itu disambut oleh keheningan aneh, bukan sunyi biasa, tapi keheningan yang berat, seolah seluruh alam sedang menahan napas, mengamati gerak mereka. Maya menatap sekeliling. Matanya tak berkedip menatap tanaman-tanaman yang belum pernah ia lihat seumur hidupnya. Ada tumbuhan berbentuk spiral yang memancarkan cahaya biru. Ada juga tanaman tinggi bersulur merah muda yang berdenyut seperti nadi. Namun satu yang paling mencolok, pohon besar di tengah pulau, daunnya berkilauan emas seperti kilau permata yang bergerak hidup. Itu dia. Pohon leluhur, bisik Embah Karsinem dengan suara bergetar. Di sanalah semua pengetahuan tentang penyembuhan, ramuan, dan keturunan penjaga tersimpan. Namun sebelum mereka sempat mendekat, tanah di depan mereka merekah, dan dari balik semak tinggi muncul sosok tinggi besar, berkulit gelap seperti kayu tua, dengan rambut dipenuhi lumut. Di tangannya tergenggam tongkat akar yang berkelok seperti petir. Sosok itu menatap mereka dengan mata berwarna hijau menyala. Penjaga pulau. Siapa kalian yang berani melangkah ke tanah ini? Suaranya bergema dari segala arah, seperti dinding pulau itu sendiri yang bicara. Maya maju, menunduk hormat. Namaku Maya Lestari, cucu dari Karsinem, keturunan penjaga ramuan Jogja. Kami datang karena dipanggil. Sosok penjaga mengangguk pelan, lalu menoleh pada Embah Karsinem. Kau menjaga rahasia dengan baik, perempuan tua. Tapi waktu tak akan lama. Pewaris sejati harus memilih, membangkitkan warisan atau menyembunyikannya selamanya. Tiba-tiba, dari arah laut, terdengar suara mesin. Perahu mesin besar mendekat dengan cepat. Dari atas perahu, terlihat Dokter Clara yang masih bertahan, kini memakai pakaian pelindung penuh, bersama beberapa pria bersenjata. Cepat, ambil apa yang bisa diambil. Ini pulau kaya raya. Kita akan jadi legenda, teriaknya dari kejauhan. Penjaga pulau mengerang keras, membuat tanah di bawah mereka bergetar. Dari hutan, muncul ratusan makhluk kecil seperti manusia daun berlari cepat, mengelilingi altar utama dan pohon leluhur, membentuk barisan perlindungan. Yang datang dengan ketamakan akan hilang bersama tanah, ujar penjaga, lalu menancapkan tongkatnya ke tanah. Seketika, akar-akar dari bawah pulau naik seperti ular, menyambar ke arah pantai tempat Clara dan timnya akan mendarat. Sementara itu, Maya merasa dadanya sesak. Matanya seperti melihat bayangan masa lalu. Nenek-nenek tua menumbuk rempah, anak-anak membawa ranting-ranting daun sambil menyanyikan lagu-lagu ritual, dan perempuan muda bersedekah kepada air sebelum memasak. Ia tersadar. Ini bukan sekadar warisan tanaman. Ini warisan budaya, doa, dan leluhur. Penjaga,
ujar Maya pelan. Ajarkan aku. Aku ingin jaga tempat ini. Bukan untuk diri sendiri, tapi untuk semua manusia yang mencintai bumi. Penjaga menunduk, lalu menyentuh dahi Maya dengan jarinya. Dalam sekejap, seberkas cahaya masuk ke tubuh Maya, dan dari dalam pohon besar, keluar sebuah kitab berisi ramuan obat purba, lengkap dengan lambang 8 penjuru mata angin dan aksara Jawa kuno di setiap halamannya. Namun, ketenangan itu hanya bertahan sebentar. Suara ledakan terdengar dari arah pantai. Clara dan timnya mulai melepaskan alat peledak kecil untuk membuka jalur masuk. Tidak ada waktu lagi, seru Bagus. Penjaga mengangguk. Kalau begitu, waktunya menutup pulau. Dengan satu hentakan tongkat, tanah mulai retak membentuk lingkaran. Maya, Bagus, dan Embah Karsinem langsung digiring oleh makhluk daun menuju perahu kecil bercahaya yang muncul dari tengah pulau. Perahu itu perlahan mengambang dan membawa mereka menjauh dari pulau. Saat jarak cukup jauh, kabut emas kembali turun. Pulau Lendir mulai menghilang perlahan dari pandangan, seolah ditelan kabut dan kembali masuk ke dimensi yang tersembunyi. Di balik kabut, terdengar jeritan Clara yang akhirnya ditelan akar-akar pulau yang tak bisa dia kalahkan. Pulau itu telah memilih. Langit di atas sungai opak mulai terang ketika perahu kecil bercahaya yang ditumpangi Maya, Bagus, dan Embah Karsinem perlahan merapat di tepi dermaga bambu di dusun Kemiri Kebo. Kabut emas di belakang mereka menghilang secepat datangnya. Pulau Lendir tak meninggalkan jejak apapun. Hanya sisa embun di daun-daun, dan aroma tanah basah yang menyeratkan bahwa sesuatu luar biasa baru saja terjadi. Mereka turun dengan tubuh lelah tapi hati penuh makna. Maya menggenggam erat kitab warisan leluhur yang masih hangat di tangannya, seolah denyut jantungnya kini menyatu dengan isi kitab tersebut. Sesampainya di rumah, warga sudah berkumpul. Beberapa dari mereka memeluk Embah Karsinem, sementara anak-anak menyambut Maya dan Bagus dengan senyuman tak mengerti tapi penuh harap. Pak Lurah Sigit maju ke depan. Kami mendengar kabar bahwa Simbah pergi ke hutan larangan lagi. Lalu kabar beredar bahwa kabut emas muncul dari tengah sungai. Apa yang sebenarnya terjadi? Maya menatap wajah-wajah mereka. Ia tahu, cerita sebenarnya tak akan mudah dipercaya. Tapi ia juga tahu, sekarang bukan waktu untuk menyembunyikan kebenaran. Yang kami temukan bukan emas, bukan permata, tapi ilmu penyembuhan yang telah lama hilang, ucapnya lantang. Ia membuka kitab itu perlahan. Lembaran demi lembaran terbuat dari serat pohon purba, tertulis dengan tinta alami yang bersinar keemasan. Di dalamnya tertulis ratusan resep, bukan hanya untuk penyakit fisik, tapi juga untuk penyakit hati dan jiwa. Ramuan pembersih raga, penenang amarah, penyejuk pikiran, hingga obat untuk penyakit mematikan yang telah lama tak ada penawarnya. Warga menatap dengan takjub. Beberapa bahkan berlutut, mencium tanah di depan rumah Embah Karsinem sebagai bentuk syukur. Hari-hari berikutnya, dusun Kemiri Kebo berubah. Gudeg Embah Karsinem kini dimasak kembali, bukan sekadar makanan, tapi sebagai media pengobatan alami, diiringi doa dan ramuan khusus dari kitab warisan. Setiap pengunjung yang datang, tak hanya kenyang, tapi merasa ringan, sehat, dan tenang. Rumah Embah Karsinem dijadikan pusat belajar, tempat generasi muda belajar mengenali tumbuhan, menghafal doa penyembuh, dan meracik ramuan dari tanaman lokal. Maya memimpin kelas-kelas kecil, di bawah pengawasan Embah Karsinem yang duduk di kursi kayunya, mengamati dengan mata yang penuh haru dan bahagia. Bagus Santoso, yang dulu hanya dikenal sebagai pemuda desa biasa, kini menjadi penjaga kebun tanaman obat yang dibuka di tanah kosong belakang balai desa. Tanaman-tanaman dari Pulau Lendir mulai ditanam ulang, disebar ke penjuru desa, diiringi tata cara khusus dan pantangan tertentu agar tidak kehilangan khasiatnya. Namun jauh di kota, perusahaan farma global terguncang. Beberapa wartawan membongkar keberadaan Dr. Clara, yang terakhir terlihat mencoba menyelinap ke lereng Merapi. Video-video drone mereka yang merekam kabut emas tersebar luas, tapi tak ada satupun pihak yang bisa membuktikan bahwa pulau itu benar-benar ada. Clara dinyatakan hilang secara misterius. Tak ada jasad,
Tak ada jejak. Hanya sepatu botnya yang ditemukan hanyut di Sungai Opak, mengambang sendirian. Pemerintah setempat kemudian mendeklarasikan Dusun Kemiri Kebo sebagai kawasan adat dan pengetahuan tradisional, dilindungi undang-undang dan tak bisa diganggu-gugat oleh industri manapun. Namun meski keadaan telah tenang, Maya masih sering terbangun di malam hari. Dalam tidurnya, suara dari Pulau Lendir masih membisik. Kau sudah dipilih. Tapi penjaga baru tak pernah bebas dari ujian. Maya sadar, perjalanan ini belum berakhir. Kitab itu belum sepenuhnya terbuka. Dan suara leluhur belum sepenuhnya diam. Beberapa minggu berlalu sejak kabut emas terakhir kali menyelimuti Sungai Opak. Kehidupan di Dusun Kemiri Kebo tampak normal bagi orang luar. Pasar pagi kembali ramai, anak-anak berlarian di jalanan, dan suara gamelan dari musola kecil mengalun lembut saat sore menjelang. Namun di balik ketenangan itu, Maya Lestari menyimpan beban yang belum ia ungkapkan pada siapapun. Setiap malam, ia terus bermimpi. Bukan lagi tentang Pulau Lendir, tapi tentang ruang gelap di bawah tanah, tempat akar-akar menggantung dari langit-langit seperti tirai yang bergerak pelan. Dalam mimpi itu, ia melihat bayangan manusia, tanpa wajah, duduk melingkar mengelilingi api biru, membisikkan sesuatu yang tak ia mengerti, namun terasa seperti peringatan. Suatu malam, ia bangun dengan keringat dingin dan jantung berdegup kencang. Dari luar jendela, ia melihat kilatan cahaya di arah hutan, tepatnya ke bukit kecil tempat pohon akar satu, pohon tua yang selama ini dikeramatkan oleh warga karena dianggap sebagai pintu ke tanah leluhur. Pagi harinya, Maya tak bisa menahan diri. Ia meminta izin pada Mbah Karsinem untuk mendatangi bukit itu. Awalnya sang nenek menatapnya lama, lalu mengangguk perlahan. Kalau suara itu masih memanggilmu, berarti mereka belum selesai bicara, ucapnya. Maya pergi bersama Bagus Santoso, membawa kitab warisan dan satu botol kecil berisi serpihan bunga kantil emas. Di sepanjang perjalanan menuju bukit, angin berhembus sejuk, namun sunyi. Tak ada burung berkicau, tak ada suara daun kering berjatuhan, seolah seluruh alam menahan napas. Setibanya di bawah pohon akar satu, Maya langsung merasakan sesuatu yang berbeda. Tanah di bawah kakinya berdenyut, seperti detak jantung raksasa dari dalam bumi. Pohon itu menjulang diam, namun akar-akarnya tampak bergetar halus, seolah menyambut. Lihat ini, ucap Bagus, menunjuk ke batang pohon. Ada goresan simbol aneh, baru, seperti ukiran batu yang muncul dari dalam kulit kayu. Maya menyentuhnya, dan seketika, cahaya menyala. Tanah di bawah mereka terbuka perlahan, membentuk lorong menurun, berisi tangga batu melingkar yang terang oleh cahaya alami dari akar pohon. Tanpa ragu, mereka menuruni lorong itu. Di dasar lorong, mereka tiba di sebuah ruang gua luas, dipenuhi batu kristal dan ukiran kuno di dinding. Di tengah ruangan terdapat altar berbentuk bunga kantil, dan di atasnya terletak gulungan kulit kayu yang sangat tua, jauh lebih tua dari kitab yang Maya bawa. Ini bukan sekadar tambahan. Ini bagian pertama, bisik Maya, menyadari bahwa kitab warisan yang ia miliki ternyata hanya fragmen dari kitab utama. Namun sebelum ia sempat membuka gulungan itu, suara bergema dari seluruh dinding. Kau dipilih bukan untuk menerima, tapi untuk meneruskan. Maya tersentak. Cahaya menyilaukan meledak dari altar, dan dalam sekejap ia melihat bayangan masa depan, dunia yang mulai melupakan alam, anak-anak yang tak kenal daun pegagan, masyarakat yang lebih percaya iklan daripada ilmu nenek moyang. Kalau kita tidak jaga ini sekarang, semuanya akan hilang. Saat cahaya mereda, Maya membuka mata. Ia masih di dalam gua, bersama Bagus yang kini menatapnya dengan heran. Apa yang kau lihat? Tanyanya. Maya menggenggam gulungan kitab utama, lalu berdiri perlahan. Kita harus membagikan ilmu ini, tapi bukan ke dunia yang rakus. Kita ajarkan ke mereka yang masih punya hati. Mereka kembali ke permukaan saat matahari mulai tenggelam. Langit berwarna merah keemasan, seolah menyambut keputusan Maya. Malam itu, di rumah Mbah Karsinem, sebuah ritual kecil digelar. Warga berkumpul,
membawa daun-daunan, bunga, dan kendi air. Maya berdiri di tengah mereka, memimpin dengan suara tenang, membaca baris pertama dari kitab utama. Obat yang sesungguhnya bukan pada ramuan, tapi pada niat. Tidak semua yang menyembuhkan berasal dari tanah, tapi semua yang menyembuhkan lahir dari hati. Desa Kemiri Kebo tak lagi hanya dikenal karena gudeg Embah Karsinem, tapi karena Maya Lestari, pewaris warisan leluhur yang memutuskan bahwa ilmu tidak boleh disimpan, tapi disebar untuk menyelamatkan dunia. Kabar tentang dusun kecil di lereng Merapi yang mampu menyembuhkan berbagai penyakit dengan ramuan dari kitab kuno mulai menyebar lebih cepat dari kabut pagi. Dalam waktu 2 minggu setelah upacara pembukaan kitab utama, dusun Kemiri Kebo berubah menjadi magnet baru bagi para peneliti, mahasiswa, bahkan wartawan dari dalam dan luar negeri. Namun Maya tahu, tidak semua yang datang punya niat baik. Dari Jakarta, dari Eropa, dari Singapura semua ingin meneliti, dan bekerja sama. Keluh Pak Lurah Sigit saat rapat desa darurat. Tapi kalau kita buka semua, bisa-bisa desa ini berubah jadi pasar. Di ruang belakang rumah, Maya duduk bersama Embah Karsinem, menatap tumpukan surat permintaan kerjasama yang tak henti berdatangan. Dari universitas ternama hingga perusahaan farmasi raksasa, semuanya ingin masuk. Kalau semua ingin mengambil, nanti siapa yang akan menjaga? Gumam Maya lirih. Makanya kitab itu diturunkan hanya ke hati yang dipilih, bukan ke tangan yang beruang. Jawab Embah Karsinem sembari menyeduh teh dari daun kayu manis hasil kebun desa. Namun tekanan dari luar semakin kuat. Suatu sore, tim khusus dari kementerian datang ke dusun. Mereka membawa peralatan laboratorium, alat uji kandungan tanaman, dan proposal kerja sama multitahun. Pemimpinnya, seorang wanita muda bernama Dr. Rina Sasmita, awalnya berbicara lembut. Kami diutus pemerintah. Kami percaya pada pentingnya kearifan lokal. Tapi kami juga harus memastikan bahwa ilmu ini tidak jatuh ke tangan yang salah. Jadi kami harap panjenengan bisa menyerahkan semua salinan kitab itu untuk didigitalkan. Maya menatapnya lama, lalu menjawab dengan tenang namun tegas. Kitab ini bukan milik saya. Bukan pula milik negara. Ini milik para leluhur. Dan mereka sudah menunjuk siapa yang bisa memegangnya. Kalau kami menolak, bukan berarti kami menutup diri. Tapi karena kami sedang belajar, bagaimana menjaga agar ilmu ini tidak dikomersialisasi. Lalu bagaimana dengan masyarakat luas? Mereka juga butuh akses. Balas Dr. Rina. Maya tersenyum. Ilmu ini akan kami sebarkan, tapi dengan cara kami. Lewat pelatihan, bukan paten. Lewat pembelajaran, bukan produksi massal. Malamnya, setelah tim kementerian kembali ke kota, Maya mengumpulkan seluruh pemuda dusun. Di Pendapa Bambu, mereka mulai membentuk sekolah herbal tradisional yang dinamakan Sanggar Pewaris. Di tempat itulah, anak-anak muda mulai belajar mengenali daun-daunan, mencatat efek ramuan, bahkan membuat catatan digital sederhana yang bisa digunakan sebagai panduan masyarakat desa, tanpa harus menyentuh inti kitab. Ilmu itu akan hilang kalau hanya disimpan. Tapi akan rusak kalau dibuka ke sembarang orang, kata Maya di kelas pertamanya. Namun hari-hari tenang itu tiba-tiba terguncang. Pada suatu pagi yang mendung, helikopter hitam mendarat darurat di lapangan sepak bola kecil dusun. Dari dalamnya turun CEO sebuah perusahaan farmasi internasional, Mr. Harold Lin, bersama 5 pengawal asing dan 1 penerjemah. Kami datang karena kami menemukan bahwa salah satu tanaman dari Pulau Lendir telah tumbuh kembali di dusun ini, ujarnya tanpa basa-basi. Kami punya klaim hak global atas jenis tumbuhan itu, dan kami minta izin mengambil sampel langsung. Suasana desa memanas. Warga berkerumun. Beberapa membawa pentungan dan sabit. Namun Maya hanya maju selangkah. Tanaman itu bukan milik siapapun. Bahkan bukan milik kami. Tapi Allah menitipkannya pada tanah ini, untuk dijaga, bukan dijual. Erlin tertawa kecil, lalu berkata pelan sambil berjalan mendekat. Kau masih muda. Kau belum tahu bagaimana dunia bekerja. Namun tiba-tiba,
Tanah di bawah kaki Merlin bergetar ringan. Akar-akar kecil muncul dari tanah, membelit sepatunya. Semua mata membelalak. Mbah Karsinem muncul dari balik kerumunan, berdiri tegak meski tubuhnya ringkih. Ia menatap Lin dengan tajam. Kami memang desa kecil. Tapi penjaga tanah ini bukan hanya manusia. Kalau kau paksa masuk, bukan cuma kami yang akan melawan, tapi juga alam. Lin mencoba menarik kakinya, namun akar itu menegang. Ia panik. Kita pergi, ucapnya cepat. Dalam hitungan menit, helikopter kembali mengudara. Dusun Kemiri Kebo kembali tenang. Namun Maya sadar, serangan berikutnya bisa lebih halus, lebih berbahaya. Maka ia pun mulai menyusun satu kitab baru. Bukan salinan, bukan duplikat, tapi kitab ajar untuk generasi selanjutnya, yang kelak akan menggantikan dirinya ketika ia sudah tak ada. Sebab penjaga sejati tak pernah abadi. Namun warisan, bila dijaga dengan tulus, akan hidup selamanya. Musim hujan mulai datang ke Kemiri Kebo. Langit desa tampak lebih muram, tapi udara justru terasa lebih hangat. Hujan pertama turun dengan lembut, menyuburkan kembali kebun-kebun herbal yang kini tersebar di seluruh sudut desa. Daun-daun sirih, akar alang-alang, kayu secang, dan tanaman warisan dari Pulau Lendir tumbuh subur di tanah yang dijaga dengan sepenuh jiwa. Namun dalam keheningan pagi yang damai, Maya terbangun dari tidurnya dengan satu pesan dalam mimpi. Saatnya memilih pengganti. Ia tahu, meskipun usianya masih muda, warisan ini bukan milik pribadi. Warisan ini adalah mata rantai. Ia bukan ujung, tapi penghubung. Suatu hari, ia juga harus mewariskannya seperti Mbah Karsinem mewariskannya kepadanya. Hari itu, Maya duduk di beranda bersama Mbah Karsinem. Udara lembab, namun tenang. "Simbah, aku mimpi lagi," ucapnya. Mbah Karsinem tersenyum tipis. "Apa yang kau lihat?" "Endok." Anak kecil. Duduk di tengah sawah, memainkan bunga kantil emas dan tiba-tiba tanah di bawahnya bersinar. Simbah mengangguk. Matanya sayu. "Itu pertanda. Kau akan segera menemukan pewaris baru. Tapi jangan kau pilih karena kepintaran, atau karena ia kuat. Pilih karena hatinya penuh kasih." Maya mengangguk. Beberapa minggu berikutnya, Maya mulai membuka kelas-kelas khusus untuk anak-anak kecil. Di sana, mereka diajarkan bukan hanya mengenali tumbuhan dan membuat ramuan, tapi juga tentang rasa. Rasa syukur, rasa sabar, rasa sedih, dan rasa cinta kepada alam. Karena bagi Maya, ilmu tanpa rasa adalah racun. Dan dari semua murid, ada satu anak yang selalu mencuri perhatiannya. Namanya Rara Ningsih, anak petani biasa berusia 7 tahun. Rara tak banyak bicara, tapi selalu memperhatikan dengan seksama. Saat anak lain sibuk bermain, Rara diam-diam menyiram tanaman, menutup lembaran kitab ajar yang tertiup angin, atau mengusap daun-daun yang menguning. Suatu sore, saat Maya sedang mengajarkan cara menumbuk daun untuk luka luar, Rara tiba-tiba bertanya, "Bu Guru, kalau daun ini dipetik dengan marah, apakah masih bisa menyembuhkan?" Pertanyaan itu membuat Maya terdiam lama. Bahkan Bagus yang saat itu ikut membantu, menatap Rara penuh takjub. Seusai kelas, Maya mendatangi Mbah Karsinem. "Aku rasa, aku sudah menemukannya." Simbah tersenyum, lalu menyerahkan kotak kecil berisi serpihan terakhir bunga kantil emas yang pernah mereka simpan dari Pulau Lendir. Kalau bunga ini bercahaya saat disentuh Rara, maka ia telah dipilih. Tapi ingat, jangan paksa. Biarkan bunga yang bicara. Malam itu, di tengah gerimis halus, Maya memanggil Rara ke rumahnya. Ia menyerahkan kotak itu, tanpa banyak kata. "Coba buka, pelan-pelan." Rara membuka kotak kecil itu. Dan dalam keheningan, kelopak bunga kantil emas yang tersimpan di dalamnya berpendar lembut. Cahaya keemasan memancar halus, menyinari wajah polos gadis kecil itu. Seketika, seisi ruangan berubah hening. Bahkan angin berhenti berhembus.
Mbah Karsinem menutup matanya, seolah bersujud dalam hati. Allah telah menunjukkan. Hari-hari selanjutnya, Maya mulai melatih Rara secara khusus. Bukan hanya soal meracik, tapi juga tentang mimpi, tanda alam, dan cara mendengar bisikan hati. Maya tahu, jalan yang ia tempuh selama ini, perlahan harus ia alihkan pada sang penerus. Namun ujian terakhir belum datang. Pada malam Jumat Kliwon, kabar mengejutkan datang. Sebuah investor asing baru membeli tanah luas di pinggir dusun, mengklaim ingin membangun resort kesehatan spiritual bertaraf internasional. Namanya Lynn Winthrop Foundation. Maya tahu siapa di balik nama itu. Sisa bayangan lama yang tak pernah benar-benar hilang. Apa mereka kembali? Tanya Bagus dengan rahang mengeras. Maya hanya menjawab lirih. Kalau mereka tak bisa memiliki ilmunya, mereka akan mencoba merebut tanahnya. Namun Maya tidak takut. Bukan karena ia merasa kuat, tapi karena kini, ia tidak sendiri. Ia punya Bagus. Ia punya Rara. Ia punya seluruh dusun yang telah sadar bahwa ilmu bukan untuk dijual, dan warisan tak bisa dibeli. Dan yang paling penting, ia tahu, Pulau Lendir belum selesai dengan mereka. Pembangunan dimulai 3 hari setelah pengumuman resmi. Truk-truk besar melintas di jalanan kecil desa, membawa besi, beton, dan alat berat. Spanduk bertuliskan, Lynn Winthrop Foundation, tempat penyembuhan masa depan, dipasang di pintu masuk proyek, tepat di atas ladang tua tempat warga biasa menanam temulawak dan sambiloto. Suasana dusun Kemiri Kebo mendadak berubah. Sebagian warga khawatir. Yang lain merasa bingung. Beberapa mulai ragu. Kalau memang bisa membuat dusun ini terkenal dan mendatangkan wisatawan, bukankah itu bagus? Ujar salah satu warga dalam diskusi terbuka di balai desa. Namun Maya Lestari hanya duduk diam, memegang lembaran peta tanah desa yang tampak dicap palsu. Ini bukan sekadar soal tanah, katanya akhirnya. Mereka akan mencabut tanaman-tanaman yang sejak zaman leluhur telah ditanam. Dan yang lebih menakutkan, mereka akan bangun di atas makam ilmu. Kekhawatiran Maya bukan tanpa alasan. Beberapa hari setelah alat berat menggali tanah di sisi timur proyek, 3 pekerja jatuh sakit mendadak. Tubuh mereka panas tinggi, lalu menggigil, lalu pingsan. Rumah sakit tak bisa menemukan penyebabnya. Salah satu dari mereka bahkan mengigau dalam bahasa Jawa kuno, memanggil nama-nama yang tak dikenal. Saat Maya, Bagus, dan Rara Ningsih mengunjungi lokasi malam harinya, mereka menemukan pohon tua tumbang, dan tanah sekitar bekas galian itu menghitam. Di tengahnya muncul retakan berbentuk lingkaran, seperti segel yang dibuka paksa. Tanah ini menyimpan sesuatu. Dan mereka telah membangunkan yang seharusnya tidur. Bisik Maya. Rara menggenggam tangan Maya erat. Aku dengar suara dari dalam tanah. Bu Guru. Mereka marah. Maya tahu, mereka harus bertindak. Tapi secara hukum, mereka tidak bisa menghentikan pembangunan. Semua surat sudah resmi. Maka ia memutuskan menempuh jalan yang tak biasa. Ia mengumpulkan para tetua adat, termasuk Mbah Karsinem yang kini lebih banyak duduk diam, tapi mata tuanya masih menyimpan api. Dulu, saat Pulau Lendir pertama kali menampakkan diri, para leluhur membuat ritual penutup tanah. Kita harus melakukannya kembali, ujar Maya. Kalau tidak, mereka akan merusak segel terakhir. Ritual itu dilakukan pada malam Selasa Wage. Diiringi hujan rintik, puluhan warga berkumpul mengelilingi titik galian besar yang kini telah ditinggalkan sementara karena kejadian-kejadian aneh. Maya, Bagus, dan Rara berdiri di tengah lingkaran, membawa 3 benda suci, bunga kantil emas, air dari sumur tua di pinggir desa, dan kitab utama warisan Pulau Lendir. Rara memimpin doa. Suaranya tenang, tapi tegas. Untuk tanah yang menyimpan ilmu. Untuk akar yang menopang keberkahan. Untuk cahaya yang belum padam. Kembalilah tidur. Sampai waktumu tiba lagi. Begitu doa selesai dibacakan, tanah bergemuruh pelan, lalu kabut tebal turun menutupi lubang besar itu.
Ketika kabut menghilang, retakan lingkaran menghilang, tanah kembali padat seperti belum pernah digali. Esok paginya, para pekerja datang dan terkejut. Alat berat mereka berhenti berfungsi, monitor rusak, dan sinyal GPS tak bisa membaca lokasi. Bahkan burung-burung menghindari kawasan tersebut. Dan tak lama kemudian, berita aneh menyebar ke media sosial. Resort spiritual gagal dibangun karena tanah menolak. CEO farmasi mengalami kejadian gaib di Jogja. Pemerintah daerah yang khawatir akan citra dan konflik budaya, membekukan izin proyek Lynn Winthrop Foundation. Mereka mengirim tim ahli budaya dan arkeologi untuk memeriksa ulang situs tersebut. Namun Maya tahu, itu semua hanya permukaan. Malam harinya, Rara kembali bermimpi. Ia melihat pulau kecil di tengah kabut, kini diselimuti cahaya merah. Di tengahnya, pohon besar berwarna hitam tumbuh menjulang, akarnya menyebar ke seluruh tanah Jawa. Dan dari dalam pulau itu, suara terdengar. Kalau dunia tidak berubah, maka kami akan datang ke dunia. Kabut pagi belum menghilang ketika Maya terbangun dengan napas tersengal. Mimpi itu masih membekas kuat. Pohon hitam menjulang, akar-akar merambat ke pemukiman, dan suara-suara dari tanah memanggil nama-nama lama yang tak dikenal. Ia langsung mencatat simbol yang ia lihat di dalam mimpi, lalu bergegas menuju ruang belakang, tempat kitab utama disimpan. Saat membuka halaman ke-117, tangannya gemetar. Simbol dalam mimpinya muncul tepat di tengah halaman, bercahaya samar. Di bawah simbol itu tertulis dalam aksara Jawa kuno, Yen wis metu saka panggonane, kahanan kudu dislametke nganggo tumbal sejatine. Ora bisa dibayar karo emas, mung bisa ditambal nganggo niat suci. Maya membaca ulang artinya. Jika ia telah keluar dari tempatnya, hanya bisa ditenangkan dengan tumbal sejati. Tak bisa dibayar dengan emas, hanya bisa ditambal dengan niat suci. Hari itu, angin di dusun berubah. Lebih dingin, lebih sunyi. Beberapa hewan ternak menghilang tanpa jejak. Air sumur di ujung desa mendadak keruh. Bahkan tanaman herbal di kebun bagus mulai layu meski disiram setiap hari. Ini bukan sekadar alam terganggu, ini peringatan, kata Maya kepada Pak Lurah Sigit dalam pertemuan darurat. Namun berita dari kota lebih mengejutkan. 3 orang dari perusahaan Lynn Winthrop ditemukan tak sadarkan diri di hotelnya. Di tubuh mereka tertulis ukiran akar dan daun, seolah ada yang menandai mereka dari bawah tanah. Pemerintah pun menetapkan zona larangan permanen di area proyek gagal. Tapi Maya tahu, kerusakan sudah terjadi. Segel di tanah yang dulu dijaga ratusan tahun kini telah terguncang. Pulau Lendir bukan hanya tempat ilmu, tapi juga penjara bagi energi yang tak boleh keluar. Malam itu, Maya, Rara, dan Bagus duduk bersila di altar kecil yang mereka bangun dari batu tua peninggalan Simbah Buyut. Di hadapan mereka, kitab terbuka, dikelilingi bunga kantil, dupa, dan air dari sumber mata air terakhir di dusun. Seseorang harus menjadi tumbal, bisik Rara lirih. Tapi bukan untuk mati. Untuk menjaga pintu, menjadi jembatan. Maya memandang Rara dalam-dalam. Mata anak kecil itu bersinar lembut. Namun ada keteguhan yang tak bisa diabaikan. Bukan kau, Ra, ucap Maya. Namun tiba-tiba, Embah Karsinem muncul dari balik tirai bambu, berjalan pelan, mengenakan pakaian adat lengkap berwarna putih tulang. Di tangannya, ia membawa kantong kecil berisi tanah dari Pulau Lendir yang dulu ia simpan diam-diam. Aku yang akan jadi penjaganya, ucap Embah Karsinem tegas. Aku yang dulu dipercaya menutup, maka biarlah aku juga yang menambal. Maya menahan air matanya. Simbah sudah tua. Justru karena aku tua, waktuku tinggal sebentar. Tapi jika itu bisa menyelamatkan dusun ini, ilmu ini, dan anak-anak seperti Rara, maka biarlah aku yang kembali ke sana. Esok harinya, sebelum matahari terbit, mereka kembali menyusuri sungai opak dalam hening. Kabut mulai muncul, dan perahu kecil yang dulu muncul di hari mereka ke Pulau Lendir, kini muncul kembali, tanpa awak, seolah menjemput. Embah Karsinem menaikinya dengan langkah mantap.
Di tepian sungai, Maya memanggilnya dengan suara bergetar. Simbah, kalau pulau itu memanggil lagi, siapa yang akan menjawab? Simbah hanya tersenyum, lalu menjawab dengan kalimat terakhirnya. Yang jujur, yang tulus, yang tidak datang untuk memiliki, tapi untuk menjaga. Dan perahu itu pun melaju sendiri, menembus kabut, hingga lenyap perlahan. Maya tahu, Simbah tidak mati. Ia menjadi bagian dari Pulau Lendir. Penjaga segel terakhir. Tumbal sejati. Sudah 7 hari sejak Embah Karsinem berlayar menuju Pulau Lendir untuk menjadi penjaga segel. 7 hari sejak kabut emas menelan perahu itu tanpa jejak. Tapi tidak ada kesedihan di dusun Kemiri Kebo. Tidak ada tangisan. Yang ada hanyalah ketenangan yang menyebar perlahan seperti embun pagi. Sejak malam itu, udara desa terasa lebih ringan, tanaman kembali segar, dan mata air yang sempat keruh kini memancarkan kejernihan luar biasa. Bahkan hewan-hewan ternak yang sempat menghilang kembali muncul di halaman rumah warga, seperti tidak pernah pergi. Tapi yang paling mengejutkan, tanaman baru mulai tumbuh di pekarangan rumah Maya. Tanaman yang belum pernah terlihat sebelumnya. Batangnya ungu pekat, daunnya berkilau seperti kaca bening, dan di ujung tangkainya menggantung kelopak mirip kantil emas, tapi bercahaya kehijauan. Ini, tanaman dari pulau itu, bisik Rara, saat ia dan Maya duduk di depan tanaman itu menjelang maghrib. Tanaman yang hanya akan tumbuh ketika penjaganya telah menyatu dengan akar dunia, jawab Maya pelan. Ia tak tahu dari mana kalimat itu muncul. Seolah bukan dari pikirannya sendiri, tapi warisan ingatan Simbah yang kini hidup dalam dirinya. Hari itu, sanggar pewaris resmi dibuka untuk umum. Tidak ada bangunan megah. Hanya pendapa bambu dengan tikar dan rak-rak berisi kitab ajar, hasil salinan dan adaptasi dari kitab utama yang tak pernah keluar dari dusun. Namun orang-orang datang dari berbagai penjuru. Mereka bukan datang untuk membeli. Mereka datang untuk belajar. Dokter, guru, petani, pemuka agama, bahkan anak-anak muda kota yang jenuh dengan dunia digital mulai menetap dan berguru. Bagus Santoso menjadi penanggung jawab kebun herbal terbesar di lereng timur, memproduksi ramuan tradisional yang tidak dijual bebas, tapi diberikan atas dasar kebutuhan dan kesadaran. Rara Ningsih kini menjadi simbol penerus, gadis kecil yang bicara dengan dedaunan, yang tahu kapan hujan akan turun, dan tahu kapan akar mulai bicara. Sedangkan Maya Lestari, ia tidak lagi sekadar penjaga. Ia menjadi pengemban pesan. Setiap malam, sebelum tidur, ia membuka kitab utama dan menuliskan tambahan baris demi baris, berisi pengalaman, mimpi, dan bisikan dari kabut. Hingga suatu malam, tepat 1000 hari setelah kepergian Embah Karsinem, Maya bermimpi lagi. Ia berdiri di tepian Pulau Lendir, yang kini bersinar lembut seperti cahaya bulan. Di hadapannya, pohon leluhur berdiri anggun, dan dari balik kabut muncul sosok Simbah, tersenyum hangat. Aku di sini, Endok, menjaga dari dalam. Tapi dunia masih akan menguji kalian. Maya menunduk. Kami akan terus belajar, Simbah. Lalu Simbah berkata, kalau suatu hari pulau ini memanggil lagi, biarkan hanya mereka yang datang dengan rasa. Karena ilmu tanpa rasa, hanyalah kesombongan. Dan saat Maya membuka mata pagi itu, di halaman rumahnya, tanaman misterius itu berkembang untuk pertama kalinya. Dari dalam bunganya, keluar kelopak emas dan lembaran kecil bertuliskan satu kalimat. Jaga yang tak bisa dibeli. Rawat yang tak bisa diwariskan lewat harta. Dusun Kemiri Kebo pun hidup selamanya. Bukan karena kekayaan, bukan karena kabar viral, tapi karena satu hal. Ilmu yang dijaga dengan tulus akan tetap hidup, meski penjaminnya telah tiada.